Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 582 menagih hutang. Dia percaya bahwa di dunia ini tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jika memang tidak dapat disembuhkan, Thomas Kin tidak akan punya pilihan selain meminta dokter lain untuk turun tangan. Namun sebelumnya, ia masih berharap bisa membantu paman keduanya menyembuhkan penyakitnya. Setelah paman kedua Kin terbangun, bersama Hanita Kai berjalan-jalan di Green Plum Manor, dan terlihat suasana hati paman kedua Kin sangat stabil, kata Hanita Kai. Kamu bisa di sini memulihkan diri. Aku pergi bekerja dulu. Paman kedua Kin tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Meskipun melihat Thomas Kin sangat kaya, Hanita Kai masih harus pergi bekerja. Jika tidak, jika dia hanya santai-santai makan dan minum di sini, hatinya merasa tidak nyaman. Ketika keluar, Hanson Long mengantarnya pergi, meski Hanita Kai sudah menolaknya beberapa kali, tapi Hanson Long tetap mengikutinya. Lalu turun dan Hanson Long mengambil mobil dan berhenti di depan gerbang. Sebelumnya, Tuan Kin sudah menyuruhnya, harus menjaganya selama 24 jam, paman kedua Kin berada Green Plum Manor, pasti tidak akan masalah. Tapi ketika Hanita Kai pergi keluar untuk bekerja, dia harus mengikutinya, jangan sampai seperti kemarin, bertemu seseorang yang melakukan hal bodoh dengan menabrak Tuan Kin yang merupakan bagian dari keluarga Kin, maka Kak Samuel tidak akan membunuhnya. Hanita Kai bekerja sebagai pelayan di restoran biasa, malam juga harus bekerja sebagai tukang pijat, 2 pekerjaan selama 1 bulan bisa menghasilkan 6 juta. Meskipun dia tidak perlu lagi menghidupi orang tua dan adiknya, dia juga ingin menghasilkan lebih banyak uang lagi, jadi dia tidak berhenti dari kedua pekerjaan ini. Setelah masuk ke dalam restoran, dia mengganti seragam pelayan, lalu mulai sibuk bekerja. Waktu berlalu cepat dan sudah siang. Saat siang hari, ada beberapa laki-laki memasuki restoran dengan terlihat sedikit sombong. Siapa yang bernama Hanita Kai? Hanita Kai tercengang, Aku Hanita Kai, kalian siapa? Beberapa pria itu mendengus, adikmu berhutang pada kami mencarimu karena ingin uang kami. Ekspresi wajah Hanita Kai yang sedikit berubah, siapa kamu? Bagaimana adikku bisa berhutang padamu? Pria yang berdiri di depannya berkata, Margaku Huang, ini surat hutang yang ditulis adikmu, pernah lihat tidak? Hanita Kai mengambil surat hutang itu, dan matanya membesar. 300 juta. Dia berhutang 300 juta. Orang yang bermarga Huang itu mencibir, 300 juta itu pokoknya, ditambah bunga yang lebih 100 juta, cepat lunasi. Ekspresi Hanita Kai menjadi buruk, dia yang meminjam uang, kalian minta saja pada dia. Kak Huang berkata, jika dia punya uang, apa kami mencarimu? Dia bilang tidak ada uang, dan di rumahnya tidak ada barang berharga, adikmu menyuruh kami untuk meminta uang itu padamu. Hanita Kai tampak kesulitan, atas dasar apa minta padaku, aku juga tidak punya uang. Kak Huang melipat lengan bajunya, kamu tidak punya uang. Kalau begitu jangan salahkan jika kami tidak sungkan-sungkan. Hanita Kai mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Kak Huang mau turun tangan padanya. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara dingin. Kamu mau bertindak tidak sungkan-sungkan pada siapa? Kak Huang menoleh, dia terkejut. Oh ya ampun, bukankah ini Tuan Hanson, kenapa bisa makan di tempat kecil ini? Ketika Kak Huang melihat Hanson Long, wajahnya segera berubah menjadi lebih santai, lalu sikapnya menjadi sopan. Hanson Long berkata dengan dingin, kamu ini mulai meminjamkan uang dengan bunga tinggi lagi. Kak Huang berkata dengan tidak senang, Tuan Hanson, aku juga harus makan, tenang saja, bunganya tidak tinggi, bunganya tetap dengan harga yang masuk akal.
Hanson Long mengambil surat hutang itu, memang bukan bunga yang tinggi, hanya peminjaman biasa, tetap saja bunganya juga lebih tinggi dari hutang pokoknya. Para teman-temannya ini juga perlu makan, bisnis semacam ini sudah diam-diam diperbolehkan. Demi Tuhan, lupakan uang ini. Dr. Stranger, bab 583 beri hadiah penyiar wanita. Kak Huang tampak malu, jangan begitu, tidak bisa begini, Tuan Hanson, kami juga harus makan. Begini saja, aku tidak mau bunganya, bayar saja uang pokoknya. Mendengar Hanson Long berkata untuk menghilangkan hutang itu, Hanita Kai bergegas berkata, Tuan Long, kami akan membayar hutangnya. Bagaimanapun, sudah meminjam uang, tidak bisa jika tidak membayar uang pokoknya. Kak Huang, tunggu sebentar, sehabis pulang kerja, aku akan tanyakan. Malamnya, Thomas Kin mengendarai mobil mengantar paman kedua Kin untuk menjemput bibi kedua dari tempat kerja. Melihat bibi bekerja sebagai pelayan, Thomas Kin tidak bisa berkata apa-apa. Bibi kedua, aku tidak memperhatikanmu pergi. Nantinya kamu tidak perlu bekerja seperti ini lagi. Selesai mengatakan itu, Thomas Kin mengeluarkan sebuah kartu dan memberikannya pada Hanita Kai. Bibi kedua, ambil kartu ini, habiskan saja uang di dalam kartu itu, uangku adalah uang paman kedua. Awalnya Thomas Kin ingin memberikan kartu ini pada paman kedua, tapi melihat sifat pamannya ini, dia pasti akan memberikannya pada bibi kedua, jadi lebih baik menjadi orang baik saja. Bibi kedua tampak malu, tidak bisa begini, bibi kedua tidak bisa meminta uang padamu, kami masih bisa bekerja, bisa mencari uang sendiri. Thomas Kin tersenyum, tidak apa-apa, kamu jangan bekerja di luar lagi, rumahku itu ada tanaman, kamu bisa merawat mereka, tiap bulan aku akan menggajimu, bisa bukan? Ini kartu bank untuk gajimu, ambillah. Ini. Bibi kedua terlihat sedikit malu, tetapi melihat Thomas Kin tenang-tenang saja, dia hanya bisa menerimanya. Merapikan tanaman dan bunga, lebih baik jika menjadi pelayan di luar sana. Diperkirakan ada sekitar 20 juta di dalamnya, apa tidak berlebihan Thomas Kin sudah membayar gajinya terlebih dulu. Tentu saja Hanita Kai tidak tahu berapa banyak uang yang ada di kartu ini, jika dia tahu jumlah spesifiknya, pasti akan kaget. Meski Hanson Long sudah pernah menjelaskan, tapi Kak Huang tetap mau uangnya kembali, karena harus merawat bawahannya, masalah besarnya bukanlah bunga, hanya uang pokoknya yang terlalu besar. Kak Huang berkata, kalian beberapa orang, pergi denganku, kita sama-sama menemui Jeffrey Kai. Kening Thomas Kin berkerut, bertanya apa yang terjadi. Di dalam perjalanan, Hanita Kai mengatakan masalah itu lagi, ekspresi wajah Thomas Kin menjadi dingin. Ini adalah masalah keluarga antara adik dan kakak, jadi wajar jika dia tidak ikut campur, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Di rumah, Hanita Kai masuk ke rumah dengan marah dan bertanya. Jeffrey Kai, untuk apa kamu pinjam 300 juta? Jeffrey Kai dengan malas mengunci ponselnya, lalu bersandar di tempat tidur dan berkata, aku main game. Apa? Kamu menghabiskan 300 juta untuk game? Kamu gila. Hanita Kai sangat marah karena Jeffrey Kai terlalu malas, meminjam 300 juta ditambah bunga, bahkan hanya untuk bermain game. Mendengar makian Hanita Kai, wanita tua itu keluar dengan raut muka yang terlihat enggan. Untuk apa teriak-teriak? Adikmu tidak main game, uang itu diberikan untuk penyiar wanita. Apa? Mata Hanita Kai membelalak, ekspresi wajahnya seperti tidak percaya. Kamu benar-benar memberi hadiah pada penyiar wanita. Kamu kira kamu itu orang kaya? Wanita tua itu berkata, Hanita, jangan berkata seperti itu pada adikmu, bukankah adikmu begini untuk mencari pasangan? Menurutku wanita itu cukup baik. Menghabiskan sedikit uang juga tidak apa-apa, bagus jika bisa menikahinya. Jeffrey Kai berbaring di tempat tidur, seperti tidak niat hidup. Bu,
Untuk apa bicara dengannya? Bahkan apa gunanya memberitahunya? Bahkan dia tidak tahu siapa gadis rubah itu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.